Episode 19 kali ini dimulai dengan Bang Beichen yang membacakan hasil pencarian bendera di dalam hutan. Heitan dan juga Luoli masing-masing mendapatkan satu buah bendera, Xuan Yu berhasil mendapatkan 2 bendera, sementara Zhao Hong berhasil mendapatkan 125 bendera pada saat ini. 125面， Yang bendera yang didapatkan oleh Zhao Hong membuat semua orang kaget termasuk Bang Beichen. Murid-murid lain juga sempat mengira kalau Zhao Hong pasti sudah melakukan perampasan bendera yang dimiliki oleh murid-murid sekte lain. 你怎么可能这么多？ Zhao Hong pun menjelaskan kalau dia tidak mungkin melakukan perbuatan seperti itu. Di saat yang sama, semua orang di dalam ruangan baru menyadari kalau sampai saat ini Chang Sheng belum juga kembali ke kapal terbang. 茶水怎么还没有来？ Sementara itu, Xian Er yang sedari awal memang hanya berpura-pura menjadi murid sekte Dao Immortal terlihat mengambil semua bendera yang didapatkan oleh murid-murid Bang Beichen. Beberapa saat kemudian, semua murid sekte Dao Immortal dikejutkan dengan menghilangnya semua bendera di dalam ruangan. Sebelum Xian Er mengambil semua bendera tersebut, ternyata dia sudah meninggalkan surat dan mengakui kalau dialah yang membawa semua bendera milik murid-murid sekte Dao Immortal. Tapi Heitan si paling positive thinking masih mengira kalau bendera mereka dicuri oleh orang lain dan orang lain tersebut juga menculik Xian Er. 师兄，你瞎呀！ Bahkan di sini Heitan merasa heran kenapa si penculik tersebut malah meninggalkan surat seperti ini. Waduh, Heitan ini nggak ketolong ya guys. 字条，我再说一遍。 Sementara itu, ketua sekte Wuji Dao yaitu Xuan Nian datang ke kapal terbang sekte Dao Immortal untuk menanyakan di manakah keberadaan Xian Er sekarang. Ternyata Xuan Nian belum mendapatkan informasi kalau Xian Er sudah pergi dengan membawa semua bendera milik sekte Dao Immortal. 快把顾星儿交出来！ Kedatangan Xuan Nian tentu saja membuat Heitan marah karena menurut Heitan pasti Xuan Nian lah orang yang sudah menculik Xian Er. 倒打一耙！ Bang Beichen kemudian bertanya kepada Xuan Nian apa tujuan dia datang kemari dan kenapa sekte Dao Immortal harus menyerahkan Xian Er kepadanya. Xuan Nian pun kemudian menjelaskan kalau Xian Er adalah bagian luding yang dia miliki, jadi sekte Dao Immortal tidak akan bisa dengan mudah mengambil Xian Er begitu saja. 拿了我的炉鼎，炉鼎，你 Karena Bang Beichen gak ngerti apa itu bagian luding, maka dia meminta tetua Ge untuk menjelaskan semuanya. Diketahui bagian luding adalah sebuah modifikasi kultivasi kuat yang akan dilakukan oleh praktisi bela diri untuk meningkatkan kemampuan mereka. Dengan kata lain, Xian Er adalah bahan bagus yang akan digunakan oleh ketua sekte Wuji Dao untuk meningkatkan ranah kultivasinya. 不可为真。什么？ Penjelasan dari tetua Ge ini membuat Bang Beichen dan murid-muridnya sadar kalau selama ini Xian Er sudah dimanfaatkan oleh Xuan Nian dan Xian Er tidak mengetahui tentang hal tersebut. Sementara itu, Xian Er sendiri sudah sampai di sekte Wuji Dao dengan membawa semua bendera milik sekte Dao Immortal. Tentu saja hal ini membuat murid-murid senior kaget karena mereka tidak menyangka Xian Er bisa mendapatkan bendera sebanyak ini. Selain itu, murid-murid senior juga akan melaporkan kepulangan Xian Er kepada ketua sekte agar ketua sekte segera kembali. 你究竟是如何拿到的？啊，你 少说废话！ Kembali lagi ke kapal terbang milik sekte Dao Immortal, Bang Beichen berkata jika Xian Er ada di sini, dia juga tidak akan pernah menyerahkannya kepada Xuan Nian. Pernyataan Bang Beichen ini tentu saja membuat Xuan Nian marah dan memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan serangan kepada sekte Dao Immortal. Pada saat sedang terjadi perbakuhan taman, ada seorang murid melaporkan kepada Xuan Nian kalau Xian Er sudah kembali ke kapal terbang mereka. Informasi ini tentu saja membuat Xuan Nian meminta semua muridnya untuk menghentikan baku hantam dan berpamitan pergi kepada Bang Beichen dengan alasan kalau dia masih banyak urusan. 本座还有要事在身，走。怎么说停手就停手了？ Kepergian dari Xuan Nian yang begitu terburu-buru membuat Bang Beichen merasa curiga. Dia dan murid-muridnya mulai berpikir semua itu disebabkan karena Xian Er sudah pulang ke sekte Wuji Dao. Heitan pun langsung meminta izin kepada Bang Beichen agar diperbolehkan untuk menyelamatkan Xian Er dari ancaman Xuan Nian. 那我们
Sementara itu di sekte Wujidao, Suanian berterima kasih kepada Xian Er karena dia sudah mendapatkan begitu banyak bendera. Tapi di sini Suanian tidak membuang waktu lagi dengan langsung melakukan ritual guna bisa menaikkan rananya. Yap, benar sekali, esensi tubuh dari Xian Er akan digunakan oleh Suanian sebagai bahan utama. Momen ini pun membuat Xian Er bingung di mana dia belum mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Suanian kepadanya. Suanian pun menjelaskan kalau dia sudah lama menjadi guru dan sudah menghabiskan banyak sumber daya untuk Xian Er, jadi pada hari ini Xian Er harus membalas budi. Selama bertahun-tahun Suanian mengangkat Xian Er menjadi seorang murid karena sedari awal dia sudah mengetahui Xian Er punya tubuh yang berbeda dari kebanyakan anak lainnya. Jadi bisa dibilang sekte Wujidao membesarkan Xian Er karena mereka hanya ingin memanfaatkan tubuh dari Xian Er saja. Ketika Xian Er sudah pasrah dengan keadaan, tiba-tiba saja muncul sebuah formasi kuat yang menyerang sekte Wujidao. Yap, benar sekali, formasi kuat tersebut adalah formasi teleportasi yang digunakan oleh Bang Beichen untuk pergi ke kapal terbang milik sekte Wujidao. Bang Beichen juga langsung mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh Suanian karena mengorbankan nyawa seorang murid hanya untuk obsesinya semata. Suanian sendiri cukup kaget dengan kedatangan Bang Beichen. Dia juga meminta Bang Beichen untuk tidak ikut campur perihal masalah sekte Wujidao mereka pada saat ini. Tapi tentu saja Bang Beichen tidak akan membiarkan Xian Er dibunuh begitu saja oleh Suanian dan berencana membawa kembali Xian Er ke sekte Dao Immortal. Selagi murid-murid sekte Wujidao disibukkan dengan berbaku hantaman, Heitan langsung membawa Xian Er kabur dari atas kapal. Bang Beichen juga terlihat menghadang Suanian yang hendak melakukan pengejaran serta memberi peringatan kalau dia tidak akan segan-segan memberikan pelajaran kepada Suanian jika Suanian masih memburu Xian Er. Suanian pun terlihat gentar dan enggan untuk melakukan pengejaran kepada Heitan yang membawa Xian Er. Dia juga sampai sekarang masih penasaran tentang asal-usul dari sekte Dao Immortal yang ternyata begitu kuat. Beberapa saat kemudian setelah kembali ke kapal terbang, Heitan berterima kasih karena Bang Beichen mau menyelamatkan Xian Er. Di saat yang sama Suan Yu juga mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh Suanian kepada Xian Er karena menurutnya Suanian adalah ketua sekte tapi kenapa bisa berbuat kejam seperti itu. Di tengah-tengah pembicaraan tiba-tiba saja Ling Xi mengabarkan kalau Xian Er kabur dari kamarnya. Sementara itu di sebuah hutan Xian Er yang kabur ternyata merasa malu kalau dia harus tinggal di sekte Dao Immortal. Dia juga selama ini sudah banyak menipu orang tapi ternyata dia sendirilah yang sudah ditipu oleh Suanian selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian Luoli datang menyusul Xian Er dan bertanya hendak kemanakah Xian Er pergi. Xian Er memberitahu kemanapun dia pergi sama sekali tidak ada hubungannya dengan Luoli atau sekte Dao Immortal, jadi saat ini sebaiknya Luoli pulang saja. Guruku sudah menyelamatkanmu dari tangan Suanian, seperti inikah balasanmu kepadanya? Ucap Luoli yang menyayangkan keputusan Xian Er meninggalkan sekte Dao Immortal mereka. Xian Er menjelaskan kalau dia sudah membohongi Bang Beichen, jadi tentu saja akan sangat memalukan jika harus kembali ke sekte Dao Immortal. Luoli sendiri meminta Xian Er untuk segera kembali dan mengakui kesalahannya kepada Bang Beichen karena Luoli sangat yakin Bang Beichen mau memaafkan Xian Er. Tapi di sini Xian Er tetap menolak karena menurutnya Suanian pasti tidak akan menyerah untuk mendapatkan tubuhnya. Jadi Xian Er tidak ingin melibatkan sekte Dao Immortal atau Bang Beichen lagi. Karena kamu sudah menjadi murid sekte, maka tidak ada alasan sekte untuk tidak terlibat di urusanmu, ucap Luoli yang kembali memperingati Xian Er.
Tiba-tiba saja Xuan Yu mendatangi Luo Li untuk memberikan kabar kalau Chang Sheng sampai saat ini belum juga kembali. Karena kondisinya mendesak, Luo Li meminta Xian Er untuk segera kembali ke kapal terbang terlebih dahulu, sementara dia dan Xuan Yu akan mencari keberadaan dari Chang Sheng. Tapi Xian Er menolak untuk kembali karena dia berniat membantu Luo Li dan Xuan Yu untuk mencari keberadaan Chang Sheng. 我要和你们一起去。 Sementara itu di tempat lain, ternyata Chang Sheng sedang dikejar-kejar oleh dua orang praktisi wanita yang berasal dari Istana Qixin. Karena kalah jumlah dan tidak ingin melawan wanita, maka akhirnya Chang Sheng berhasil dikalahkan. 陆家又不会害你。 这是从来不对女人动手的。 Terlihat seorang penatua bernama Xiu Lian juga datang untuk membantu murid-muridnya mengalahkan Chang Sheng. 对男人动手。 Chang Sheng yang tidak punya pilihan lain pun pada akhirnya menyerahkan dua bendera yang dia dapatkan kepada murid-murid dari Istana Qixin. Tapi ternyata Istana Qixin tidak tertarik dengan bendera karena mereka lebih tertarik untuk menangkap Chang Sheng hidup-hidup. 拿去吧。 Ketika hari sudah sore, Heitan dan kawan-kawan merasa heran kenapa bendera yang didapatkan oleh Chang Sheng tergeletak begitu saja di tengah hutan. Luo Li sendiri menganggap kejadian ini karena orang yang mengejar Chang Sheng tidak menargetkan bendera, melainkan menargetkan Chang Sheng sendiri. Mereka semua juga langsung berprasangka kalau murid-murid dari sekte Wu Jidao yang sudah melakukan perbuatan ini. Xian Er yang ikut dalam pencarian kemudian mencium aroma bendera yang tergeletak dan memberitahu kalau dia sangat familiar dengan aroma di bendera ini. Yap, Xian Er pun sangat yakin kalau aroma bendera berasal dari murid-murid Istana Qixin dan pasti Chang Sheng sudah dibawa oleh mereka semua. 这是七情宫弟子脂粉的香味。那就没事了。 Mendengar nama Istana Qixin sontak membuat semua orang lega karena menurut Xuan Yu Istana Qixin penuh dengan orang-orang baik. Jadi keadaan dari Chang Sheng pasti sudah aman. Tiba-tiba saja Tetua Ge langsung menyambung pembicaraan dan menjelaskan fakta lain yang dimiliki oleh Istana Qixin. 长生威也。 Penjelasan yang hendak dilakukan oleh Tetua Ge ini juga sekaligus menutup episode 19 kali ini ya guys. 长教，快去救他呀！ Episode 20 dimulai dengan Penatua Ge yang meminta Bang Beichen untuk segera pergi menyelamatkan Chang Sheng yang diculik oleh Istana Qixin. Sontak momen ini pun membuat semua orang kaget dan meminta penjelasan kenapa Penatua Ge berbicara seperti itu. Penatua Ge pun menjelaskan memang benar adanya Istana Qixin tidak merugikan masyarakat sekitar, akan tetapi tidak ada satu orang pun pria yang berhasil keluar dari Istana Qixin jika mereka sudah tertangkap. 南修一旦进入七情宫，我身为掌教， Penjelasan dari Penatua Ge tentu saja membuat Bang Beichen berambisi untuk segera menyelamatkan Chang Sheng dari tangan Istana Qixin. Tapi pada misi penyelamatan kali ini, Bang MC tidak akan mengajak Heitan, Zhao Hong dan juga Lin Xuan karena terlalu beresiko jika mengajak murid laki-laki. Xuan Yu juga akan menemani mereka bertiga menjaga keamanan kapal terbang, sementara Xian Er dan juga Luo Li akan ikut bersama dengan Bang Beichen pergi ke Istana Qixin. 系统打开物品栏。 Bang Beichen juga terpaksa mengajak Penatua Ge karena dia sudah tidak punya cadangan amunisi lagi yang tersimpan di sistem AI. 葛长老，你也来。 Sementara itu di Istana Qixin, Chang Sheng yang sudah tersadar dari pingsan langsung mendapat sebuah pelukan dari dua orang wanita di dalam kamar. Ternyata penculikan kepada Chang Sheng yang dilakukan oleh Istana Qixin dikarenakan Chang Sheng akan dinikahkan dengan salah satu dari dua orang wanita ini. Diketahui Chang Sheng bebas memilih menikah dengan siapa saja asalkan dia bisa menjalani sebuah pernikahan. Kedua orang wanita di samping Chang Sheng saling menunjukkan kalau mereka mampu menjadi istri dari Chang Sheng. Tapi lama-kelamaan mereka berdua malah saling menyalahkan karena tidak ingin kalah bisa menjadi pendamping dari Chang Sheng. Momen kedua wanita yang sedang berkelahi dimanfaatkan oleh Chang Sheng untuk melarikan diri, akan tetapi nasib sial menghampiri Chang Sheng karena ternyata di luar sudah ada Penatua Xiu Lian yang sedang berjaga. 今天这新郎种下这情根，
Karena Chang Seng akan menjadi pengantin pria, maka penatua Xiu Lian tidak akan membiarkan Chang Seng pergi begitu saja. Dia juga memberikan sebuah mutiara akar cinta yang bisa membuat Chang Seng menerima pernikahan dan memilih salah satu wanita dari istana Qixin. 住手！ Ketika Chang Seng hampir memakan mutiara akar cinta, di saat itu pula Bang Beichen dan yang lain sudah datang ke kapal terbang istana Qixin sembari meminta penatua Xiu Lian menghentikan tindakannya kepada Chang Seng. Bang Beichen juga menantang penatua Xiu Lian untuk bertarung jika memang penatua Xiu Lian berani melakukan pertarungan melawannya. Akan tetapi di sini penatua Xiu Lian langsung mengeluarkan pedang dan marah-marah kepada penatua Ge. Ternyata mereka berdua punya masa lalu saling mencintai satu sama lain, di mana saat itu penatua Ge pergi meninggalkan penatua Xiu Lian dan tidak pernah kembali dalam kurun waktu 500 tahun. Mengetahui Chang Seng berasal dari sekte yang sama dengan penatua Ge, kedua orang wanita dari istana Qixin langsung enggan untuk menikahi Chang Seng pada saat ini. 那我们便没有缘分。 住手！ Di saat yang sama penatua Ge juga berusaha meminta waktu kepada penatua Xiu Lian agar dia bisa menjelaskan semuanya. Tapi ya begitulah, penatua Xiu Lian masih tampak kecewa dan terlihat masih dipenuhi amarah karena sudah ditinggal begitu lama oleh penatua Ge. Momen seperti ini pun langsung membuat Bang Beichen mengeluarkan magisnya untuk menekan kedua penatua tersebut agar mereka berdua bisa berbicara satu sama lain terlebih dahulu guna menyelesaikan masalah. Penatua Xiu Lian kemudian bertanya kemanakah penatua Ge selama ini pergi karena sudah begitu lama dia menunggu tidak ada kepastian sama sekali. Ternyata selama ini penatua Ge berkeliling benua hanya untuk mencari pencerahan dan selama itu pula dia sudah 5 kali gagal dalam melakukan penerobosan untuk menjadi seorang immortal. 只要你恨我， Karena tak kunjung menjadi seorang immortal, maka penatua Ge enggan untuk kembali bertemu dengan penatua Xiu Lian. Selama ini penatua Ge juga berpikir jika penatua Xiu Lian membencinya, maka dia tidak akan bersedih jika penatua Ge menemui ajalnya kelak. Tapi ya begitulah, selama ini penatua Xiu Lian tidak pernah bisa move on untuk melupakan cinta yang pernah terjadi di antara mereka berdua. 这会让我永远，所以你就不辞而别。 Di saat yang sama, Xian Er dan Bang Beichen sedari tadi menonton drama yang sedang terjadi di antara penatua Ge dan juga penatua Xiu Lian. 文夫， Kembali bersatunya mereka berdua tentu saja membuat semua orang merasa terharu. Bahkan sistem AI langsung memberikan hadiah arai pedang bintang 7 kepada Bang Beichen karena dia sudah berhasil mempersatukan kembali cinta penatua Ge dan penatua Xiu Lian. 这也行。 Karena drama sudah selesai, maka Bang Beichen meminta penatua Ge dan penatua Xiu Lian bersatu kembali dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Mereka berdua juga langsung berterima kasih kepada Bang Beichen karena sudah mau menjembatani agar mereka berdua bisa berkomunikasi satu sama lain. 谢掌教成全，一声不吭的离开我了。 Padahal situasinya sudah mulai membaik, tapi malah ada kejadian penatua Ge salah menyebut nama dari penatua Xiu Lian pada saat mereka saling berpelukan. 掌教， Momen ini pun langsung membuat Bang Beichen dan murid-muridnya kabur karena mereka sudah tidak ingin terlibat lagi dalam kisah cinta antara penatua Ge dan penatua Xiu Lian lagi. 葛长老真的不要紧吗？ Pada saat sedang di perjalanan, Heitan bertanya apakah akan baik-baik saja jika mereka meninggalkan penatua Ge sendirian. Bang Beichen menjelaskan kalau penatua Ge akan baik-baik saja karena mereka berdua hanya butuh waktu untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Di saat yang sama, Bang Beichen juga memberikan sebuah buku keterampilan formasi pedang bintang 7 kepada Heitan dan yang lain untuk dipelajari guna bisa memenangkan lanjutan kompetisi masuk ke dalam alam rahasia Tian Yuan. 哇，七星进阵，是。 Satu persatu murid dari sekte Dao Immortal mulai mempraktikkan gerakan formasi pedang bintang 7 yang diberikan oleh Bang Beichen. Hingga tiba di orang ke-7, mereka semua merasa seperti ada yang kurang karena Xian Er belum ikut masuk ke dalam formasi. 一星体初心，见三星运精力，
天如风扬。 Tapi di sini Xian Er sempat menolak untuk masuk ke dalam formasi karena dia masih belum pantas untuk melengkapi formasi tersebut. Akan tetapi rekan-rekan dari Xian Er memaksa agar Xian Er masuk ke dalam formasi dan di saat yang sama Bang Beichen juga memberikan restu. Setelah Xian Er masuk, akhirnya formasi pedang bintang 7 yang didapatkan dari sistem AI berhasil dibentuk dengan sempurna. Singkat cerita, keesokan harinya Jenderal Tian Lei membuka kompetisi dengan meminta semua peserta mengumpulkan semua bendera yang berhasil mereka dapatkan di dalam hutan. 将昨日所得锦旗 Zhao Hong sebagai perwakilan dari Sekte Dao Immortal langsung melemparkan 2 bendera yang sebelumnya didapatkan oleh Chang Sheng. Tentu saja kejadian ini membuat Jenderal Tian Lei kaget, di mana menurutnya dia sudah membantu Zhao Hong mendapatkan banyak bendera, tapi kenapa Zhao Hong hanya mengeluarkan 2 bendera saja? Sekte Dao Immortalku memiliki kemuliaan dan terhormat, jadi tidak akan menggunakan cara kotor untuk memenangkan kompetisi, ucap Zhao Hong di depan Jenderal Tian Lei. 就夺了2面旗，都怪我。 Di saat yang sama, Xian Er merasa bersalah karena sedikitnya bendera yang didapatkan oleh Sekte Dao Immortal disebabkan kesalahan darinya. Tapi Bang Beichen berkata kalau Xian Er cukup berjasa karena Sekte Wuji Dao yang mendapat banyak bendera mendapatkan protes dari peserta lain. 大家都只有2-3面旗帜。 Semua itu terjadi karena setiap sekte hanya mendapatkan beberapa bendera saja, tapi kenapa Sekte Wuji Dao bisa mendapatkan ratusan bendera? Tentu saja pasti ada sebuah kejanggalan dalam kompetisi kali ini. Suanian sendiri hanya tertunduk malu karena mendapatkan protes yang begitu banyak dari peserta lain. Karena banyaknya protes itu pula, maka Jenderal Tian Lei mengumumkan kompetisi pada babak ini tidak akan dinilai apapun dan para peserta dipersilahkan untuk mengikuti babak selanjutnya. 其较多参赛队伍不满， Tentu saja pernyataan Jenderal Tian Lei memunculkan kekecewaan bagi Sekte Wuji Dao terutama Suanian. 团队赛决赛， Setelah diumumkan, para peserta yang maju ke babak berikutnya hanyalah Sekte Dao Immortal dan Sekte Wuji Dao, maka dipastikan kalau kedua sekte ini akan berjuang di babak final. Pertemuan dengan Sekte Wuji Dao juga akan digunakan oleh Heitan untuk membalaskan dendam Xian Er yang sudah diperlakukan semena-mena oleh Sekte Wuji Dao milik Suanian. 终于对上你们了。 Pertandingan babak final dan ambisi balas dendam dari Heitan ini juga sekaligus menutup episode 20 kali ini ya guys. Episode 21 dimulai dengan Heitan yang tidak sabar untuk membalaskan dendam kepada Sekte Wuji Dao karena perlakuan mereka kepada Xian Er sebelumnya. Akan tetapi murid-murid Sekte Wuji Dao terlihat meremehkan Heitan, di mana menurut mereka Sekte Wuji Dao lebih kuat ketimbang Sekte Dao Immortal, jadi rasa percaya diri Heitan akan sia-sia saja. Selain itu mereka juga akan membantai Xian Er karena sudah berkhianat kepada Sekte Wuji Dao dengan memilih bergabung kepada Sekte Dao Immortal. Xian Er sendiri langsung marah, di mana menurutnya Suanian sama sekali tidak layak untuk menjadi seorang guru dan Sekte Wuji Dao bukanlah sekte yang aman untuk ditinggali. 根本不配做我师傅。 Perkataan dari Xian Er ini lagi-lagi membuat murid-murid Sekte Wuji Dao kesal. Mereka langsung berencana menyelesaikan perlawanan dari murid-murid Sekte Dao Immortal sekarang juga. Di saat yang sama, Heitan memimpin para rekan-rekannya yang lain untuk membuat formasi pedang bintang 7 guna bisa melawan murid Sekte Wuji Dao. 剑影驰骋，分心运精力， 气贯日常。 Benar saja, dengan sekejap formasi pedang bintang 7 berhasil mengalahkan semua murid Sekte Wuji Dao sekaligus membuat Sekte Dao Immortal menempati peringkat pertama dalam kompetisi alam rahasia Tian Yuan ini. Meskipun Jenderal Tian Lei sudah mengumumkan kalau Sekte Dao Immortal memenangkan kompetisi, akan tetapi tiba-tiba saja Suanian masuk ke dalam arena sembari berkata kalau Sekte Dao Immortal sudah melakukan kecurangan. 先到门作弊。
Suan Nian menjelaskan kalau Xian Er adalah anggota dari sekte Wuji Dao yang dimanfaatkan oleh Bang Beichen untuk membantu sekte Dao Immortal mengalahkan sekte Wuji Dao dalam kompetisi kali ini. Penjelasan dari Suan Nian ini cukup masuk akal di mana menurut beberapa orang, Xian Er kemarin masih menjadi anggota dari sekte Wuji Dao tapi sekarang dia sudah menjadi murid di sekte Dao Immortal. Xian Er sendiri hanya tertunduk malu karena perkataan dari Suan Nian adalah kebenaran. Di saat yang sama, Jenderal Tian Lei juga mempertanyakan kepada Xian Er apakah penjelasan dari Suan Nian adalah kebenaran atau kebohongan semata. Akhirnya Xian Er pun berbicara dengan menjelaskan kalau saat ini dia adalah murid dari sekte Dao Immortal. Memang benar adanya beberapa waktu yang lalu dia pernah menjadi murid sekte Wuji Dao. Akan tetapi hal tersebut karena Suan Nian ingin memanfaatkan dirinya saja. Jadi untuk sekarang Xian Er sudah sepenuhnya resmi menjadi murid dari sekte Dao Immortal yang dipimpin oleh Bang Beichen. 并且从今往后， 爱徒无需多礼。 Bersamaan dengan itu pula Bang Beichen kembali mendapatkan selamat dari sistem AI karena saat ini tingkat kesetiaan dari Xian Er meningkat menjadi 90 poin. Selain itu sistem AI juga memberikan hadiah berupa serangan 1 kali pukulan dan tubuh abadi emas kepada Bang Beichen karena berhasil menjadikan Xian Er sebagai murid resmi. 奖励一击必杀体验卡。 Sementara itu, Jenderal Tian Lei tampak marah kepada Suan Nian yang sudah menuduh sekte Dao Immortal berbuat curang. Bahkan Jenderal Tian Lei tidak segan untuk memberikan hukuman kepada sekte Wuji Dao karena sudah mencemarkan nama baik dari orang lain di depan umum seperti ini. Beberapa orang penonton juga langsung berasumsi kalau sekte Wuji Dao cukup tercela karena sudah menuduh sekte lain dengan tuduhan yang tidak masuk akal. 竟然是这样的宗门啊！ Momen seperti ini tentu saja membuat Suan Nian murka dan langsung berencana menyerang Bang Beichen. Tapi ya tanpa keraguan Bang Beichen langsung menggunakan teknik 1 kali serangan mematikan yang diberikan oleh sistem AI kepadanya. 我杀了你！ Benar saja satu serangan mematikan dari Bang MC Beichen berhasil membuat Suan Nian terkapar. Dia juga tidak percaya bisa dikalahkan oleh Bang Beichen dengan 1 kali serangan saja. 隐藏任务已完成。 Tanpa diduga setelah membunuh Suan Nian, sistem AI memberi hadiah berupa pavilion harta karun kepada Bang Beichen. Dan di saat yang sama Xian Er berterima kasih karena guru Beichen sudah mau membantunya membalaskan dendam kepada Suan Nian. Bang Beichen sendiri meminta Xian Er untuk tidak khawatir karena dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti murid-murid sekte Dao Immortal yang dia pimpin. Pada saat Xian Er sujud berterima kasih, sistem AI memberikan selamat karena tingkat kesetiaan dari Xian Er sudah sempurna yaitu 100 poin. Singkat cerita, setelah memenangkan kompetisi alam rahasia Tian Yuan, Bang Beichen dan murid-muridnya sudah kembali ke dalam sekte. Di hari itu pula, Luo Li secara tidak sengaja melihat Bang Beichen sedang masuk ke dalam sebuah ruangan. 九天之上，何有尽有，无上纪元。 Ternyata ruangan yang dimasuki oleh Bang MC adalah pavilion harta karun yang sudah diekstrak oleh sistem AI. Banyak sekali harta karun yang terdapat di pavilion ini dan Bang Beichen bisa memilih dengan sepuas hati. Bang Beichen sendiri tampak senang dan berencana langsung unboxing beberapa kotak harta karun yang berada di hadapannya. 没有，怎么还是没有？ Akan tetapi Bang MC kita ini sedikit kecewa karena beberapa kotak yang dia buka kosong melompong alias tidak ada isinya. Bang Beichen pun langsung marah-marah kepada sistem AI yang udah ngerjain dirinya dengan memberikan kotak-kotak kosong tersebut. Tiba-tiba saja Luo Li masuk ke dalam pavilion harta karun karena sebelumnya dia melihat Bang Beichen masuk ke dalam pavilion ini. Begitu masuk, Luo Li langsung terpana dengan banyaknya kotak harta karun yang tersedia di dalam pavilion. Di satu sisi, Bang Beichen menjelaskan kalau ruangan ini adalah pavilion harta yang dimiliki oleh sekte Dao Immortal mereka. Luo Li juga dipersilahkan untuk mencari beberapa harta karun yang ada di dalam pavilion dan jika memang ditakdirkan dia akan menemukan harta karun yang sangat cocok. Padahal di dalam hatinya Bang Beichen berkata di lantai 1 ini tidak ada satupun harta karun yang bisa didapatkan oleh Luo Li.
Tapi Bang MC kita ini dibuat kaget setelah Luoli berhasil mendapatkan harta karun berupa kipas api di lantai 1. Bang Beichen kemudian berhayal dia bisa mengambil dan menggunakan kipas api tersebut di kemudian hari. Dengan cepat Bang Beichen juga langsung nyamperin Luoli untuk meminta kipas api tersebut serta membuat alasan kalau kipas api itu sudah pernah dia gunakan sebelumnya. Akhirnya dengan berat hati, Luoli pun menyerahkan kipas api tersebut kepada gurunya. Ketika Bang Beichen sudah mendapatkan kipas api tersebut, tiba-tiba saja sistem AI memberikan informasi kalau energi spiritual kipas api sudah terikat kepada Luoli. Jadi dengan kata lain, Bang Beichen tidak bisa menggunakan kipas api tersebut. 已成功绑定王洛里。 Momen ini pun membuat Bang Beichen dengan elegan menyerahkan kipas api tersebut kepada Luoli, padahal di dalam hatinya dia merasa cukup nyesek karena tidak bisa mendapatkan harta di pavilion harta karun yang diberi oleh sistem AI. Tak lama kemudian, Lingxi juga masuk ke dalam pavilion sembari berkata kalau dia menemukan sebuah gelang harta karun. Diketahui gelang tersebut bernama gelang lonceng pita merah muda. Tapi di sini Bang Beichen sedikit kaget karena Lingxi sudah berada di dalam pavilion harta karun tanpa sepengetahuan darinya. Dia juga merasa iri karena Lingxi bisa mendapatkan harta karun tersebut, sementara dirinya sama sekali tidak bisa mendapatkan harta karun di dalam pavilion. Tapi secara mengejutkan Lingxi malah menyerahkan gelang pita tersebut kepada Bang Beichen karena dia ingin melihat Bang Beichen menggunakan gelang pita tersebut. Namun tentu saja Bang Beichen menolak dan meminta Lingxi untuk mengambil gelang tersebut guna dipakai ke tangannya sendiri. Karena Lingxi dan Luoli sudah mendapatkan harta karun, maka mereka akan memulai latihan dengan menggunakan harta karun yang didapat. 李仙，等等我！ Sementara bagi Bang Beichen, dia hanya meratapi nasibnya yang tidak bisa mendapatkan harta karun sampai saat ini. Tapi ternyata di sini sistem AI kembali muncul dan memberitahu Bang Beichen kalau harta karun artefak spiritual terdapat di lantai paling atas di dalam pavilion. Tentu saja Bang Beichen tanpa ragu langsung OTW ke lantai paling atas dari pavilion harta karun ini. Sementara itu di depan halaman sekte Dao Immortal, Lingxi dan Luoli akan melakukan sparring guna uji coba harta yang baru saja mereka dapatkan. Lingxi dengan gelang pita, sementara Luoli dengan kipas apinya langsung beradu kekuatan satu sama lain. Di saat yang sama di dalam pavilion harta, Bang Beichen sudah tiba di lantai paling atas dan berhadapan dengan sebuah kotak artefak spiritual. Tanpa ragu-ragu Bang Beichen langsung mendekati kotak tersebut guna melihat artefak seperti apa yang ada di dalamnya. Akan tetapi kesialan malah terjadi di mana Bang Beichen terlempar ke lantai bawah setelah larangan dari kotak artefak aktif secara otomatis. 指定任务后开放。 Ternyata sedari awal sistem AI sudah memasang larangan di kotak artefak dan larangan tersebut akan menghilang jika Bang Beichen berhasil menyelesaikan misi yang nanti dia berikan. Yap, di sini Bang Beichen sendiri cukup kecewa karena sistem AI tidak memberikan informasi larangan tersebut sedari awal. 师尊，你怎么了？ Bang Beichen yang sedang terkapar kemudian didatangi oleh murid-muridnya yang cukup khawatir akan kondisi dari Bang MC kita. Kondisi ini pun membuat Bang Beichen enggan untuk membuka mata karena dia bingung harus memberikan penjelasan seperti apa kepada semua muridnya. Tapi ya begitulah, malaikat penyelamat dari Bang Beichen yaitu Heitan kembali membuat asumsi di luar Nurul. Heitan menganggap kalau arwah dari guru mereka pasti sedang berada di suatu tempat, jadi dia meninggalkan raganya di dalam pavilion harta ini. Karena sudah mendapatkan pertolongan dari Heitan, maka Bang Beichen kemudian terbangun sembari berpura-pura bertanya kenapa semua muridnya ada di dalam pavilion harta sekarang ini. 就看你躺在地上。 所以没能来得及带上。
Selain itu Bang MC juga kembali mendongeng dengan berkata kalau dia habis pergi ke surga dengan mencegah iblis-iblis yang hendak menyerang dunia. Jadi hal tersebutlah yang membuat Bang Bechen meninggalkan raganya sebentar di dalam paviliun harta. Ketika sedang asik mendongeng, tiba-tiba saja Heitan dan Xuan Yu merasa bersedih tanpa sebuah alasan yang jelas. Kondisi ini pun membuat Bang Bechen bertanya kepada mereka berdua tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Bang Bechen kepada Heitan dan juga Xuan Yu ini juga sekaligus menutup episode 21 kali ini ya guys. Episode 22 masih diawali dengan Bang Bechen yang mempertanyakan kenapa murid-muridnya tampak begitu bersedih. Lalu mereka semua memperagakan kehebatan kipas api Luoli dan gelang pita milik Lingxi di hadapan Bang Bechen, sembari berharap mereka juga bisa mendapatkan harta yang sama seperti mereka berdua. Ternyata sedari awal Heitan dan kawan-kawan masuk ke dalam paviliun harta karena mereka ingin meminta harta seperti Luoli dan Lingxi sebelumnya. Bang Bechen sendiri mengizinkan murid-muridnya untuk mencari harta di dalam paviliun harta karun dan setiap orang bisa mendapatkan satu harta yang sudah ditakdirkan untuk mereka. Betapa kagetnya Bang MC kita ini ketika melihat semua muridnya sudah mendapatkan harta karun dengan begitu cepat. Dia kemudian menangis gak karuan keluar dari dalam paviliun harta karena merasa iri kepada murid-muridnya yang bisa mendapatkan harta karun dengan begitu mudah. Di satu sisi, sistem AI kembali memberikan hiburan agar Bang Bechen tidak bersedih dengan niat mengekstrak ruangan alkemis dan pemurnian Qi, tapi ya begitulah Bang Bechen sudah terlanjur bersedih, jadi dia enggan untuk menerima hadiah dari sistem AI. Dia juga memutuskan untuk tidur daripada harus nyesek melihat masing-masing muridnya mendapatkan harta karun. Ketika hari sudah malam, murid-murid sekte Dao Immortal memutuskan untuk berlatih menggunakan senjata yang mereka dapatkan di dalam paviliun harta. Baik Xuan Yu, Zhao Hong, Chang Sheng, Lin Xuan, Heitan dan juga Xian Er semuanya mengeluarkan kemampuan terbaik ketika sedang berlatih. Situasi berisik yang ditimbulkan oleh mereka membuat Bang Bechen terbangun dari tidur dan berencana hendak keluar. Tapi ternyata panah-panah dari senjata Xian Er berjatuhan di depan tempat tinggal dari Bang MC kita. Kondisi ini pun membuat sistem AI kembali muncul dan memberi penjelasan kepada Bang Bechen. Dia harus segera membuat semua muridnya menerobos ke ranah yang lebih tinggi dari sekarang. Dengan cepat Bang Bechen pun kemudian langsung mengumpulkan semua muridnya di dalam aula sekte dan memberitahukan kalau mereka harus segera mendapatkan terobosan kultivasi secepat mungkin. Semua itu tidak lain karena alam rahasia Tian Yuan akan segera dibuka dan sekte Dao Immortal adalah sekte yang akan masuk ke dalam alam rahasia tersebut. Bang MC kita juga meminta semua muridnya untuk masuk ke dalam ruangan berlatih guna melakukan terobosan. Selain digunakan untuk melawan hati iblis, ruangan berlatih juga bisa digunakan untuk meningkatkan kultivasi dari murid-murid sekte Dao Immortal. Ketika semua murid sudah paham dan bersiap untuk masuk ke dalam ruangan berlatih, Bang Bechen meminta Lingxi untuk tidak mengikuti para seniornya karena saat ini fondasi tubuh Lingxi belumlah cukup kuat. Untuk menjawab keraguan dari Bang Bechen, maka Lingxi pun berniat membuktikan kalau dia bisa membentuk fondasi tubuhnya sekarang juga agar bisa masuk ke dalam ruangan berlatih seperti para senior-seniornya. Momen Lingxi yang sedang membentuk fondasi tubuhnya mendapatkan pujian dari para senior. Mereka tidak menyangka kalau Bang Bechen mau membantu Lingxi dalam membentuk fondasi tubuh, padahal usia dari Lingxi masih begitu muda.
Pembentukan fondasi tubuh dari Lingxi juga membuat Penatua Ge kaget. Dia cukup kagum karena fluktuasi kekuatan dari 9 cahaya ilahi muncul di saat Lingxi mencoba untuk membentuk fondasi tubuhnya. Munculnya 9 cahaya ilahi juga membuat murid-murid lain secara ajaib mendapatkan penerobosan. 我顿悟了，很快就要超过你了。 Beberapa saat kemudian, Lingxi sudah selesai membentuk fondasi tubuh dan langsung nyamperin Bang Beichen yang sedang bersembunyi di balik kursi. Ternyata sedari tadi Bang Beichen sudah bersembunyi karena dia takut terkena fluktuasi kekuatan dari pembentukan fondasi tubuh Lingxi. Akan tetapi Bang Beichen membuat alasan kalau dia sedang menyerap energi guntur bumi agar Lingxi tidak terluka ketika sedang membentuk fondasi tubuh. 与雷劫。 Tentu saja Lingxi langsung berterima kasih karena Bang Beichen sudah mau melindunginya. Di satu sisi, Bang Beichen merasa dia tidak akan pernah mau dekat dengan orang yang melakukan pembentukan fondasi tubuh lagi karena kondisinya terlalu berbahaya. 我们快去告诉师兄师姐。 Tiba-tiba saja sistem AI kembali muncul dan memberikan informasi kalau ranah kultivasi dari Bang Beichen sudah mengalami peningkatan. Dari yang sebelumnya pemurnian Qi tingkat 5, sekarang sudah naik menjadi pemurnian Qi tingkat 6. Karena kenaikan ranah ini terlalu kecil, maka Bang Beichen tidak bisa merasakan efeknya sama sekali. Dan di saat yang sama, Bang Beichen tampak senang karena 2 atau 3 kali lagi menaikkan ranah, dia bisa membentuk fondasi tubuhnya seperti yang baru saja dilakukan oleh Lingxi. 从炼气5层提至6层。 Ketika Bang Beichen dan Lingxi hendak keluar dari aula sekte, mereka langsung disambut oleh beberapa murid yang berhasil mendapatkan penerobosan. 师尊，怎么了吗？ Tapi meskipun begitu Bang Beichen tetap kurang puas dan meminta semua muridnya untuk masuk ke dalam ruangan berlatih guna mendapatkan hasil penerobosan yang lebih maksimal. Sementara untuk Lingxi, dia masih belum diperbolehkan masuk ke dalam ruangan berlatih dan akan memantau perkembangan para senior bersama dengan Bang Beichen. Bang Beichen juga meminta Lingxi untuk tidak terburu-buru masuk ke dalam ruangan latihan karena dia harus melihat bagaimana para senior mengatasi halangan di ruangan latihan agar mendapatkan penerobosan. Ketika Chang Sheng dan Luoli sedang bertarung dengan diri mereka masing-masing, Bang Beichen meminta Lingxi untuk meniru mereka berdua dalam berlatih. 都拉进，全师们都拉进。 Sementara di saat giliran Heitan dan juga Zhao Hong, Bang Beichen meminta Lingxi untuk tidak meniru mereka berdua yang memang sedikit ngawur. Tiba-tiba saja Bang Beichen sangat kaget ketika melihat situasi dari Lin Xuan yang cukup berbeda dari murid-murid lain. Lin Xuan tampak belum bisa mengatasi hati iblisnya dan selalu terpengaruh dengan kata-kata hati iblis. 李轩， Di saat Lin Xuan sedang bingung bagaimana cara dia bisa menghilangkan hati iblis, dia kembali teringat pesan yang disampaikan oleh Bang Beichen sebelumnya. Dalam pesan tersebut, Bang Beichen pernah berkata akan memaafkan Lin Xuan meskipun Lin Xuan pernah berbuat jahat atau melakukan kesalahan. 就再把你拉回来。 Setelah merenungi nasihat dari Bang Beichen, Lin Xuan memutuskan untuk menusuk dadanya sendiri guna menghilangkan hati iblisnya di dalam ruangan berlatih. 你真脏，你所欲的。 Benar saja, secara mengejutkan, hati iblis Lin Xuan langsung terluka dan bersamaan dengan itu pula kultivasi dari Lin Xuan turun drastis menjadi pemurnian Qi tingkat 1 karena tusukan yang dia derita. Tapi ya begitulah, Lin Xuan tidak pernah takut menjadi orang yang lemah asalkan hatinya tidak dikuasai oleh kekuatan iblis. Dengan senjata kapak yang dia dapatkan di paviliun harta, Lin Xuan kemudian membunuh hati iblisnya sendiri di dalam ruangan berlatih. 已跌至炼气1层。 起一层的废物。
Keputusan Lin Xuan untuk membunuh hati iblisnya sendiri ini juga sekaligus menutup episode 22 kali ini ya guys. Episode kali ini masih diawali dengan Lin Xuan yang bunuh diri karena dia berniat menghilangkan hati iblis di dalam pikirannya. Tentu saja semua ini dilakukan oleh Lin Xuan karena sedari awal dia sudah bingung dengan cara apa lagi bisa menghilangkan hati iblis. Bang Beichen sebagai guru pun langsung mengeluarkan Lin Xuan dari ruangan latihan dan segera membawanya ke dalam aula sekte. Dia juga berpesan agar Lingxi menjaga pintu dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam aula sebelum Bang Beichen selesai mengobati Lin Xuan. Penatua Ge yang berada di depan pintu aula lekas bertanya kepada Lingxi apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Lin Xuan. Lingxi pun menjelaskan kalau Lin Xuan hampir mati ketika memasuki ruangan berlatih. Lingxi juga terlihat sangat sedih karena ayah dan ibunya sudah mati, jadi dia tidak ingin Lin Xuan juga menyusul kedua orang tuanya. 林姐，怎么回事啊？不会有事的啊！金装药。 Sementara itu di dalam aula sekte, Bang Beichen masih sibuk mencari obat yang cocok untuk diberikan kepada Lin Xuan yang sedang sekarat. Dari beberapa obat yang dia dapatkan, akhirnya Bang MC kita menemukan sebuah obat yang cocok dan langsung meminumkan obat tersebut kepada Lin Xuan. Akan tetapi Lin Xuan tampak tidak bergerak sama sekali yang menandakan obat yang diberikan Bang Beichen tidaklah ampuh. Bang MC kita ini kemudian mengomel sambil memanggil sistem AI untuk muncul guna memberikan bantuan kepada Lin Xuan. 温馨提示 Benar saja, sistem AI pun muncul dan memberikan masukan jika seseorang mengalami pendarahan dan energi spiritualnya habis, maka dia harus mendapatkan transfusi darah secepat mungkin untuk mengembalikan kesehatannya. Dengan kata lain, Bang Beichen harus memberikan sebagian energi spiritual dan darahnya untuk membuat Lin Xuan sehat kembali. Meskipun di awal Bang Beichen sempat mengomel, tapi pada akhirnya dia bersedia menolong Lin Xuan karena sudah tidak ada pilihan lain lagi. Dengan menggores kedua tangannya, Bang MC kita ini mengucurkan darah ke mulut Lin Xuan agar Lin Xuan bisa sehat kembali. Sementara itu di luar, Heitan mendatangi Penatua Ge dan juga Lingxi serta bertanya kenapa mereka berdua berada di depan pintu aula sekte. Beberapa saat kemudian, akhirnya Lin Xuan sadarkan diri setelah banyaknya darah yang ditransfusikan oleh Bang Beichen kepada dirinya. Di satu sisi Bang Beichen marah kepada Lin Xuan karena dia malah mengorbankan diri sendiri hanya untuk menjadi lebih kuat. Sejatinya jalan kultivasi diperuntukkan untuk menjadi lebih kuat dan bukan diperuntukkan untuk membunuh diri sendiri seperti ini, ucap Bang Beichen yang menasehati Lin Xuan. Pada saat Bang Beichen sedang marah-marah, tiba-tiba saja dia batuk-batuk karena terlalu banyak mengeluarkan darah untuk Lin Xuan. Bang Beichen juga memberitahu Lin Xuan kalau darahnya sudah banyak terkuras untuk membuat Lin Xuan sadar kembali. Sontak hal ini pun membuat Lin Xuan sangat kaget sekaligus meminta maaf karena dia sudah membuat Bang Beichen seperti ini. Lin Xuan juga berterima kasih karena Bang Beichen sudah mau mengobati luka parah yang dia derita. Setelah Lin Xuan keluar dari aula, Bang Beichen hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja melihat kelakuan muridnya yang selalu di luar nurul. Sementara itu di luar, Lingxi berkeras tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke aula sekte karena dia sudah mendapatkan mandat dari Bang Beichen. 只要师尊没有允许， 掌门有令在先。 Di saat yang sama Xian Er dan juga Xuan Yu meminta Penatua Ge untuk mengizinkan mereka berdua masuk karena penyembuhan dari Lin Xuan sudah berlangsung sangat lama. Tiba-tiba saja Lin Xuan malah keluar dari dalam aula dengan kondisi yang belum pulih sepenuhnya. Kemunculan Lin Xuan diiringi dengan kelakuan absurd Heitan yang mengira kalau Lin Xuan baik-baik saja. Luoli pun akhirnya memarahi Heitan dan bertanya dengan serius apakah kondisi dari Lin Xuan sudah membaik atau belum.
Lin Xuan berkata kalau dia sudah membaik karena bantuan yang diberikan oleh guru mereka. Tapi meskipun begitu, Lin Xuan merasa tidak nyaman karena ulahnya sendiri harus merepotkan dan membuat guru mereka mempertaruhkan nyawa. Sontak hal ini pun membuat He Tan kaget dan mengira kalau Bang Beichen sudah meninggoy. Akan tetapi Penatua Ge mempunyai pendapat lain dan menjelaskan kalau Bang Beichen tidak mati, melainkan dia hanya kehilangan banyak darah dan energi spiritual. Mendapatkan penjelasan dari Penatua Ge, He Tan pun berencana membuat obat mujarab untuk guru mereka. Zhao Hong berencana memberikan akar naga bumi, sementara Luo Li dan juga Xuan Yu berencana memberikan pil obat yang mereka miliki. Semuanya salah. Cara terbaik untuk mengisi energi spiritual adalah membuat pil mujarab tingkat tinggi, sementara untuk mengisi kembali darah adalah dengan membuat sup ayam, ucap Penatua Ge kepada murid-murid sekte Dao Immortal. Mendengar penjelasan dari Penatua Ge, He Tan pun tanpa ragu langsung membawa Penatua Ge masuk ke dalam ruangan alkemis untuk menyempurnakan pil. Sementara untuk yang lain, mereka harus membuat sup ayam untuk Bang Beichen. Singkat cerita, di dalam ruangan alkemis, Luo Li dan He Tan bertugas menyempurnakan pil dengan pengawasan langsung dari Penatua Ge. Tapi karena Penatua Ge sendiri belum berpengalaman, dia malah memegang tungku pil raksasa yang saat ini kondisinya sedang panas. Selain itu, kelakuan absurd juga kembali dilakukan oleh He Tan dengan terlalu banyak memasukkan obat mujarab ke dalam tungku pil yang menyebabkan tungku tersebut menjadi meledak. Sementara itu, Zhao Hong dan juga Xian Er sedang berburu ayam raksasa di kebun spiritual guna membuat sup ayam untuk Bang Beichen. Tapi ya begitulah, mereka berdua sangat kaget di mana ternyata ayam raksasa tubuhnya semakin membesar, efek terlalu banyak mengonsumsi energi spiritual di dalam kebun. Kondisi ini pun membuat Zhao Hong dan Xian Er menjadi dikejar-kejar oleh ayam raksasa. Cukup beruntung Xian Er memiliki bubuk racun yang bisa digunakan untuk membuat ayam raksasa pingsan. Tapi sialnya di sini Zhao Hong juga menghirup bubuk racun yang ditaburkan oleh Xian Er yang membuatnya juga ikut pingsan bersama dengan ayam raksasa. Di saat yang sama Xuan Yu juga sedikit khawatir apakah ayam raksasa masih bisa dimakan karena sebelumnya sudah diracuni oleh Xian Er. Chang Sheng pun meminta Xuan Yu untuk tenang, di mana menurutnya kultivasi Bang Beichen cukup tinggi, jadi seharusnya tidak akan terpengaruh dengan bubuk racun Xian Er yang dihirup ayam raksasa. Sementara itu di dalam ruangan alkemis, He Tan, Luo Li dan juga Penatua Ge sudah selesai menyempurnakan pil obat mujarab untuk Bang Beichen. Sebelum pergi mengantarkan pil obat tersebut, Penatua Ge berpesan agar He Tan dan Luo Li tidak menyebutkan kalau dirinya membantu mereka berdua membuat pil obat tersebut. Penatua Ge tidak ingin kalau dia mendapatkan pujian dari Bang Beichen sehingga Bang Beichen mengabaikan He Tan dan juga Luo Li. Ya, padahal mah Penatua Ge sendiri nggak paham ya guys cara membuat pil obat mujarab yang benar. Dengan polosnya, He Tan dan Luo Li mengiyakan perkataan dari Penatua Ge. Beberapa saat kemudian di dalam aula sekte, Xuan Yu sudah selesai membuat sup ayam dan akan memberikannya kepada Bang Beichen. Tapi Bang Beichen merasa aneh karena sup ayam tersebut kelihatan tidak seperti sup ayam kebanyakan. Asap dari sup ayam itu juga terlihat merah yang menandakan kalau racun dari Xian Er masih berada di dalam sup ayam tersebut. Tapi karena Bang Beichen kehilangan banyak darah, jadi dia menganggap ini hanyalah sebuah halusinasi semata. Di saat yang bersamaan, Luo Li juga memberikan pil obat yang dia sempurnakan bersama dengan Penatua Ge. Bang Beichen sendiri sangat kaget karena pil obat tersebut baunya seperti kacang almond. Dengan bangga He Tan dan Luo Li menyebutkan kalau mereka berdua yang menyempurnakan pil obat tersebut. Mereka juga berharap Bang Beichen segera memakan pil obat agar Bang MC kita ini cepat sembuh. Begitu pula dengan Xuan Yu yang meminta Bang Beichen untuk segera memakan sup ayam buatannya mumpung masih hangat.
师尊，还有鸡汤。 Karena tidak bisa menolak apa yang sudah dibuat oleh murid-muridnya, pada akhirnya Bang Beichen bersedia memakan pil obat dan sup ayam yang diberikan kepadanya. Tapi tiba-tiba saja Bang Beichen melarikan diri dan masuk ke dalam kolam lautan pahit yang berada di halaman depan Sekte Dao Immortal. 别有9天去了吧？ Di dalam lautan pahit, Bang Beichen terlihat pingsan dan dijaga oleh kedua hewan legendaris pengisi kolam lautan pahit. 别让我调教徒弟。 Tak lama kemudian Bang MC kita ini tersadar kembali dan langsung mendapatkan tugas untuk kembali melatih para murid dari sistem AI. Sebagai hadiah, sistem AI akan mengembalikan sepenuhnya energi spiritual dan darah dari Bang Beichen, dan jika Bang Beichen menolak tugas maka dia akan mencium aroma kacang almond dari pil buatan Heitan dan juga Luoli. Tapi di sini Bang Beichen kelihatan marah-marah kepada sistem AI serta menolak untuk menjalankan tugas yang diberikan. Bahkan ketika sistem AI mengancam akan menghapus kultivasi dari Bang Beichen tampak tidak takut sama sekali dengan ancaman tersebut. Ketika sistem AI sudah menjalankan 30% penghapusan kultivasi dari Bang Beichen, tiba-tiba saja Bang Beichen meminta sistem AI untuk berhenti dan membatalkan penghapusan kultivasinya. 30%。 Singkat cerita, di dalam aula sekte, Bang Beichen memanggil semua murid dan meminta kepada Heitan untuk mendalami penyempurnaan pil energi spiritual di dalam ruangan alkemis. Bahkan di sini Bang MC meminta Heitan untuk menyegel energi spiritualnya terlebih dahulu dan berlatih selama 3 jam penuh di dalam ruangan alkemis tersebut. 多谢师尊。 Tapi tanpa keraguan dan keluhan, Heitan bersedia melakukan semua yang diperintahkan oleh Bang Beichen. Dia juga meminta Bang Beichen untuk memperbolehkan murid lain guna bisa menemaninya belajar pemurnian energi spiritual di dalam ruangan alkemis. Bang Beichen sendiri tampak setuju dengan saran dari Heitan serta bertanya siapakah yang akan menemani Heitan untuk berlatih. 还有谁参与了呀？ Pertanyaan yang diberikan oleh Bang Beichen kepada murid-muridnya ini sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini masih dibuka dengan Heitan yang meminta Bang Beichen untuk mengizinkan murid-murid lain menemaninya di dalam ruangan penempaan senjata. Tanpa diduga, Heitan juga meminta semua teman-temannya untuk ikut ke dalam ruangan penempaan senjata karena masing-masing dari mereka akan mempunyai tugas yang berbeda nantinya. 给师尊熬鸡汤。 Bang Beichen sendiri setuju dengan saran yang diberikan oleh Heitan dan meminta semua muridnya untuk segera berlatih di dalam ruangan penempaan senjata. Setelah semua muridnya hendak memulai latihan, sistem AI hanya memberikan rating 50% saja kepada tugas yang diselesaikan oleh Bang Beichen. 50%。 还有一半。 Sontak hal ini pun membuat Bang Beichen kaget serta berpikir pasti sudah ada orang lain yang lolos dari jaring. Dengan kata lain, pasti sudah ada orang yang melakukan kesalahan namun mereka lebih memilih untuk menutupi kesalahan tersebut. Siapa lagi ya kalau bukan Penatua Ge? Singkat cerita, di dalam ruangan penempaan senjata, Heitan sedang menempa sebuah senjata. Di saat yang sama Bang Beichen dan Lingxi juga masuk ke dalam ruangan sembari bertanya apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Heitan pada saat ini. 你是不是？师尊，我错了。 Heitan dengan segala kepolosannya pun meminta maaf kepada Bang Beichen karena dia sudah membuat kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah pembuatan pil obat hijau kemarin sebenarnya dilakukan oleh Penatua Ge, tapi Heitan dan Luoli mengaku kalau mereka berdualah yang sudah membuat pil obat hijau tersebut. 哦，灵犀， Mendengar semua penjelasan dari Heitan, Bang Beichen pun langsung meminta Lingxi untuk memanggil Penatua Ge untuk bertemu dengannya. Bang Beichen juga meminta Lingxi untuk memberitahu Penatua Ge dengan cara kalau Bang Beichen akan memberikan Penatua Ge sebuah hadiah. Beberapa saat kemudian, Lingxi sudah sampai di kediaman dari Penatua Ge dan benar saja Penatua Ge langsung semangat ketika dia hendak diberi hadiah oleh Bang MC kita. 此话当真？
Tanpa keraguan sedikit pun Penatua Ge langsung nyamperin Bang Beichen karena dia begitu semangat ingin mendapatkan sebuah hadiah. Tapi ya begitulah, Bang Beichen tanpa sepatah kata pun langsung memasukkan Penatua Ge ke dalam ruangan berlatih guna melihat kegundahan apa yang ada di dalam hati Penatua Ge saat ini. 胡说八道！我呢，作为掌教，去吧！新郎， Dari sinilah kita diberitahu ternyata Penatua Ge adalah seorang playboy yang banyak mempermainkan wanita pada saat itu. Bang Beichen yang memantau dari kolam lautan pahit kembali mendapatkan informasi dari sistem AI kalau tugas yang diberikan sudah rampung 75% setelah Penatua Ge masuk ke dalam ruangan berlatih. Kondisi ini membuat Bang Beichen heran karena seharusnya tugas yang diberikan oleh sistem AI sudah selesai sepenuhnya. Ternyata saat ini Chang Sheng, Heitan, dan juga Zhao Hong sedang sekarat di dalam ruangan penempaan senjata. Jadi sistem AI meminta Bang Beichen untuk segera menyelamatkan ketiga muridnya tersebut. 和赵红性命垂危。 Dengan cepat Bang Beichen pun langsung masuk ke dalam ruangan penempaan senjata untuk menolong tiga muridnya. Tapi nasib sial malah menghampiri Bang Beichen di mana dia malah kehabisan energi setelah menyelamatkan Heitan, Zhao Hong, dan juga Chang Sheng. Mereka bertiga yang sudah berhasil selamat lekas mengkhawatirkan kondisi dari Bang Beichen karena sampai sekarang Bang Beichen belum keluar dari ruangan penempaan senjata, padahal kobaran api di dalam ruangan semakin besar. Kondisi dari Bang Beichen yang tidak berdaya membuat sistem AI memberikan hadiah berupa kesehatan kepada Bang Beichen. Semua itu tidak terlepas karena Bang Beichen mau mengorbankan diri untuk menyelamatkan murid-muridnya. 自动使用气血反元。 Setelah mendapatkan kesembuhan, tentu saja kondisi tubuh dari Bang Beichen kita ini semakin prima. Dia kemudian keluar dari dalam ruangan penempaan senjata dengan tubuh yang tidak terluka sedikit pun. Bahkan energi spiritual yang ada di dalam tubuh Bang Beichen bisa dirasakan oleh Penatua Ge dan murid-murid Sekte Dao Immortal. 掌教这是你。 Tapi di luar Nurul, Zhao Hong malah meminta Bang Beichen untuk meminum racun lagi karena Zhao Hong tahu gurunya sangat kebal akan racun apapun. 那下次再试试。 Sementara itu di tempat lain, tepatnya di pavilion Master Yang, ada seorang kakek-kakek yang merupakan ketua aliansi Tiandao datang menyambangi pavilion Yang untuk menyapa ketua pavilion. Kedatangan ketua aliansi Tiandao ini langsung disambut baik oleh ketua pavilion Yang. Bahkan di sini ketua pavilion tidak ragu untuk meminta sebuah hadiah karena sebentar lagi alam rahasia Tian Yuan akan dibuka. 你应该。古儿吩咐我要将这 Ketua aliansi Tiandao pun mengeluarkan harta berupa batu giok yang bisa membuat mereka terhindar dari bahaya guntur atau petir, dan tiba-tiba saja dengan usil ketua pavilion Yang langsung mengambil batu giok tersebut dan dengan seketika langsung membuat ketua aliansi Tiandao menjadi tersambar petir. 对了，妙算啊！ Kembali ke Sekte Dao Immortal, Heitan dan Zhao Hong meminta maaf kepada Bang Beichen karena mereka sudah membuat ulah dan membuat Bang Beichen hampir mati di dalam ruangan penempaan senjata. Diketahui Bang Beichen tidak akan menghukum mereka berdua sampai 2 batang dupa habis, tapi Bang Beichen akan menghukum mereka dengan berlutut sampai alam rahasia Tian Yuan terbuka. Pucuk dicinta ulang pun tiba, alam rahasia Tian Yuan yang sedang mereka bicarakan tiba-tiba saja terbuka dan membuat Zhao Hong serta Heitan tidak berlutut lagi. 一直跪到天元秘境看齐。慢着， Tapi di sini Bang Beichen tetap akan menghukum mereka berdua dengan tidak boleh menggunakan kendaraan apapun ketika hendak menuju pintu utama alam rahasia Tian Yuan. Dengan kata lain, Heitan dan Zhao Hong harus berjalan kaki. Tapi ya begitulah, apapun yang dikatakan oleh Bang Beichen selalu tidak berpihak kepada dirinya sendiri. Hal ini bisa terlihat dari portal alam rahasia Tian Yuan yang mendekat ke arah Sekte Dao Immortal dan memudahkan Zhao Hong serta Heitan untuk masuk ke dalam portal tersebut tanpa perlu berjalan jauh.
Seperti biasa dengan asumsi di luar nurulnya, Heitan dan Zhao Hong mengira kalau Bang Beichen lah yang menarik portal alam rahasia Tian Yuan agar mendekat ke sekte Dao Immortal mereka. Karena Bang Beichen sudah tidak bisa merubah keadaan, akhirnya dia pun mengizinkan kedua muridnya untuk masuk ke dalam portal alam rahasia Tian Yuan. 却是心疼我们的。就快些去吧。 Sementara itu di tempat lain, portal alam rahasia Tian Yuan juga muncul di pavilion Yang. Ketua aliansi Tian Dao langsung meminta para muridnya untuk membasmi siapapun yang berhubungan dengan sekte Dao Immortal ketika mereka berada di dalam alam rahasia Tian Yuan nanti. Pada saat murid-murid dari aliansi Tian Dao hendak masuk ke dalam portal, tiba-tiba saja mereka semua terpental tidak karuan. Ketua pavilion Yang pun kemudian menganalisa kejadian ini serta menemukan kalau portal di hadapan mereka sekarang adalah portal jalan keluar, jadi tentu saja nggak bisa dimasuki oleh murid-murid aliansi Tian Dao. 有人逆天改命？什么？那 Ketua aliansi cukup kaget mendengar penjelasan tersebut. Dia pun lekas bertanya di manakah portal yang bisa digunakan oleh murid-muridnya untuk masuk ke alam rahasia Tian Yuan. Betapa kagetnya ketua pavilion Yang ketika mengetahui portal masuk ke alam rahasia Tian Yuan berada di sekte Dao Immortal. 竟连比天域都不小，得敌！岂有此理！ Akan tetapi ketika hendak mencari tahu di manakah lokasi dari sekte Dao Immortal, ketua pavilion Yang cukup kesulitan. Bahkan di sini dia mendapatkan serangan balik dan tidak bisa melihat apapun ketika mencari keberadaan dari sekte Dao Immortal. 入口在那儿呢，我都看见了。 Ketika ketua pavilion Yang hendak mencoba mempertaruhkan nyawanya untuk mencari portal masuk alam rahasia Tian Yuan, tiba-tiba saja seorang murid aliansi Tian Dao menemukan lokasi portal masuk tersebut. 大奴役，大胆！ Tapi ya begitulah, karena portal masuk berada di sekte Dao Immortal, jadi Bang Beichen selaku ketua sekte tidak akan membiarkan orang lain masuk tanpa izin. Formasi pelindung sekte Dao Immortal juga bekerja dengan sangat baik dengan menghadang ketua aliansi Tian Dao agar tidak masuk ke alam rahasia Tian Yuan. Ketua aliansi Tian Dao sendiri menyimpan dendam kepada Bang Beichen. Dia pun segera pulang dan akan kembali lagi ke tempat ini dengan membawa pasukan yang lebih banyak. 你欺人太甚！ Sementara itu, Zhao Hong dan Heitan sudah berada di alam rahasia Tian Yuan. Mereka berdua tampak menemukan batu giok berharga yang berada di depan pintu dan lekas mengambil semua batu giok tersebut untuk dibawa pulang. 发财了，片甲不留。 Setelah itu Heitan dan Zhao Hong juga langsung masuk lebih dalam untuk menemukan beberapa harta lain yang tersembunyi. Di saat yang sama, sebuah patung batu mengeluarkan cahaya merah dari bagian matanya yang menandakan kalau alam rahasia Tian Yuan memiliki penjaga. 寸草不生啊！ Sementara itu, Heitan dan Zhao Hong yang masuk lebih jauh sampai di depan tempat bernama Pavilion Kitab Suci. Mereka juga penasaran harta seperti apa yang berada di dalam Pavilion Kitab Suci tersebut. Rasa penasaran dari Zhao Hong dan Heitan ini juga sekaligus menutup episode 24 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.